Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang uji varian, di mana kita akan menguji apakah varian dari beberapa populasi itu sama atau berbeda. Pada sesi yang lalu kita sudah belajar tentang uji nilai rata-rata, yaitu dari rata-rata dari beberapa populasi itu bisa nilainya bisa berbeda atau bisa sama. Nah, dalam suatu pengujian nilai rata-rata itu bisa saja nilai rata-ratanya sama, tapi variannya bisa berbeda. Oleh karena itu perlu kita melakukan pengujian uji varian. Ya. Langkah-langkah atau pengujian untuk uji varian ini kita menggunakan uji Bartlett. Ya. Untuk melakukan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita rumuskan hipotesanya dalam uji Bartlett itu adalah H0. H0-nya adalah varian dari populasi 1 sama dengan varian dari populasi 2 sama dengan varian dari populasi 3. Artinya maksudnya adalah diambil sampel dari populasi 1, sampel dari populasi 2, sampel dari populasi 3. Ya. Jadi ada 3 populasi, kita ambil masing-masing sampelnya, kemudian kita uji apakah varian dari ketiga sampel tersebut sama atau berbeda. Kemudian HA-nya minimal ada dua sampel dari populasi itu yang tidak sama, artinya variannya yang tidak sama. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan taraf pengujiannya, uji taraf pengujiannya itu pada alfa berapa. Biasanya pada alfa 0,05. Kemudian kita lihat pada tabelnya, tabel Bartlett ya. Nah, untuk pengujian ini bisa dengan menggunakan apabila jumlah sampelnya sama, maka nilai tabelnya adalah B, K ini adalah banyaknya sampelnya, ada 2 atau 3 ya, kemudian pada alfanya 0,5 dan N-nya berapa ya. Jadi N dari sampel yang sama tadi. Ya. Kemudian jika sampelnya berbeda, maka ini adalah untuk menentukan B tabelnya adalah B dari N1 itu alfa N1. Jadi alfa untuk N1 kemudian ditambah dengan B dari alfa untuk N2 ditambah dengan B dari alfa untuk N ke K. Kemudian dibagikan dengan N. N besar ini adalah N1 tambah N2 tambah N3 dan seterusnya sampai NK. Kemudian menghitung uji statistiknya atau B hitungnya. B hitungnya itu kita hitung dari varian sampel 1 pangkat N1 kurang 1. Kemudian dikalikan dengan varian dari sampel 2 dipangkat N2 dikurangi 1. Kemudian dari varian sampel ke K dikurangi dengan jumlah sampelnya dikurangi 1. Kemudian kesemuanya ini dipangkatkan lagi dengan 1 per N kurang K. Ya, N kurang K artinya jumlah semua sampel dikurangi dengan kelompok dari sampelnya, jumlah kelompok dari sampelnya, K-nya. Ya. Nah, jika hasil hitungannya ini adalah B hitung lebih besar daripada B tabel, maka artinya H0 diterima, ya, H0 diterima. Artinya sampelnya sama. Jadi jika B hitung lebih kecil daripada B tabel, ya, B hitung lebih kecil daripada tabel berarti H0 ditolak, berarti H1-nya yang diterima. Ya. Nah, kita akan membuat contohnya sebagai berikut. Ya. Jadi contohnya kita mengambil dari contoh kita yang lalu, yaitu dengan menguji varian, dengan menguji nilai rata-rata. Jadi di sini adalah diduga bahwa mobil dengan harga lebih tinggi dirakit dengan lebih hati-hati daripada mobil dengan harga yang lebih rendah. Untuk menyelidiki apakah ada dasar untuk dugaannya, diselidiki untuk mobil A, tipe mobil A, mobil mewah besar, kemudian tipe mobil B sedang, dan tipe mobil C. Dibandingkan untuk cacat mobil tersebut ketika tiba di showroom dealer. Nah, semua mobil diproduksi oleh perusahaan yang sama. Jumlah kerusakan untuk beberapa dari ketiga sampel tersebut dicatat pada tabel tersebut. Ya. Jadi untuk mobil tipe A, ini ada mobil 1 ada 4 cacat, kemudian mobil berikutnya ada 7,
mobil berikutnya ada 6, mobil berikutnya ada 6. Ya, untuk demikian juga untuk mobil tipe B dan tipe C. Kemudian jumlah cacat ini kita jumlahkan. Di sini 23, 21, 36. Ya. Apakah varian dari ketiga populasi ini sama atau berbeda? Ya. Nah, penyelesaiannya adalah kita membuat suatu urutan dari uji varian. Urutan dari uji varian ini adalah di sini adalah H0-nya adalah varian sampel 1. Ya. Ini varian sampel 1 sama dengan varian sampel 2 sama dengan varian sampel 3. Kemudian H alternatifnya atau H1-nya yaitu adalah semua varian berbeda. Kemudian alfanya kita tentukan adalah 5%, 0,05. Nah, untuk menghitung daerah kritisnya, ini kita ambil pada contoh ini adalah N1-nya adalah 4, N2-nya 6, N3-nya ada 5. Maka N besarnya adalah 4 tambah 6 tambah 5, 15. K-nya ada 3. Ya. Jadi ada 3 kelompok sampel. Nah, H0 ditolak jika B hitung lebih kecil daripada B tabel. Nah, untuk menghitung B tabelnya, ini adalah B tabelnya itu kita cari pada alfa 5%, yaitu pada sampel 4, sampel 6, dan sampel 5. Yaitu rumusnya adalah 4 dikalikan dengan angka B tabelnya. Angka B tabelnya kita lihat pada tabel Bartlett ya. Pada tabel Bartlett itu adalah tabelnya seperti ini ya. 4 ya, N-nya ini 4 ya. Di sini 0,05 ya. Maka di sini dapatnya 0,4699. Jadi 4 dikalikan 4699. Kemudian 6 dikalikan angka Bartlett-nya ya. Jadi 6 kita cari pada angka ini 6. 6 ya, di sini tiganya adalah kelompok tabelnya 3 ya. 6483, 0,6483. Kemudian 5-nya kita lihat pada sini juga itu 5762. 5762 5 kali 0, 5762. Kemudian dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 0,5767. Ini adalah B tabel. Kemudian menghitung varian. Nah, untuk menghitung varian maka kita bisa menggunakan bantuan dari Excel ya. Ini kita bisa kopikan. Ya, kita kopikan di sini. Copy ya. Kemudian kita masuk ke Excel kita. Kita masuk ke Excel kita ya di sini. Kemudian di sini kita paste ya. Kemudian ini kita hitung variannya. Untuk menghitung variannya adalah rumusannya ya, varian ya. Kemudian ini kita blok ya, blok sejumlah angkanya ya. Kemudian kurung tutup. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah ini sama dengan para. Kemudian ini adalah kita blok ya. Kita blok kurung tutup. Oke. Kemudian ini juga sama dengan para. Kemudian kurung buka, kemudian kita blok, kurung tutup. Ya. Oke. Maka kita dapatkan di sini variannya ada 1,583, 2,3, 2,7. Ya. Kemudian kita kembali ke Word kita ya. Di sini maka di sini kita dapatkan ini 1,583. Kemudian varian keduanya adalah 2,3, varian ketiganya adalah 2,7. Kemudian kita menghitung varian total, ya, varian gabungan. Nah, untuk menghitung varian gabungan itu adalah N kurang 1, ya, N kurang 1 dari N1, yaitu 4 dikurang 1, 3 dikalikan dengan variannya, kemudian ditambah 6 kurang 1, dikalikan variannya, kemudian tambah 5 kurang 1 kali variannya. Kemudian dibagi 12. 12 itu adalah 3 tambah 5 tambah 4. 12. Kita dapatkan 2,254. Ya. Kemudian untuk B-nya, untuk menghitung B-nya ini adalah kita menggunakan rumus yang di atas ini. Ya, rumus yang ini. Ini rumus yang ini ya, kita gunakan untuk menghitung B-nya. Ini adalah varian 1 pangkat 3, kemudian varian 2 pangkat 5 ya.
Jadi N kurang 1 ya, berarti ya semuanya ya. Kemudian varian 3 pangkat 3 ya. Kemudian ini pangkat 1/12. Nah, ini kita bisa menghitung dengan menggunakan Excel ya. Jadi dengan menggunakan Excel kita bisa hitung di sini. Kita masuk. Berarti ini adalah di sini adalah varian 1 ya. Varian 1 pangkat itu cawang pangkat 3 ya. Pangkat 3. Kemudian varian 2 ini kita kemudian pangkat 5. Kemudian varian 3 sama dengan varian 3 itu pangkat varian 3 itu adalah pangkat, kita lihat lagi di sini dulu. Varian 3 pangkat 4 ya, pangkat 4 dan masuk ke pangkat 4 ya. Di sini pangkat 4 ya. Oke. Kemudian varian-varian tadi itu adalah dikalikan. Ya, di sini kalikan pangkat 1/12 ya. Pangkat 1/12 ya. Kemudian ini dikalikan, berarti ini adalah kita kalikan ini, kalikan dengan ini, kalikan dengan ini ya. Oke, kemudian kita pangkatkan dengan 1/12 ya. Berarti ini adalah pangkat 1/12. Berarti 1 dibagi 12 ya. Oke. Maka kita dapatkan 2,2 ya. Kemudian di sini adalah kita bagi dengan angka SP-nya 2,254 ya. Kemudian ini dibagi lagi sama dengan dibagi dengan 2,254 ya. Maka kita dapatkan 0,9804 9805 ya. Kita kembali di sini 0,9804 ya. Jadi ini B hitungnya. Nah, karena B hitungnya ini lebih besar dari B tabel, artinya apa? Artinya adalah H0 diterima ya. Kalau B hitungnya lebih kecil daripada B tabel, berarti H0-nya kalau B hitung lebih kecil daripada B, kalau saya ulangi lagi, kalau B hitung lebih kecil daripada B tabel, ya, maka H0 ditolak. Tapi di sini adalah B hitung lebih besar daripada B tabel, berarti H0 diterima. Artinya apa? Artinya varian dari ketiga populasi ini adalah sama. Ya. Jadi itu contoh yang pertama untuk jumlah sampelnya tidak sama. Sekarang bagaimana kalau jumlah sampelnya sama? Nah, untuk yang jumlah sampelnya sama, kita mengambil contoh di atas dengan kita tambahkan sampelnya di sini ya, sehingga jumlah sampelnya sama-sama dengan 6 ya. Kemudian dari jumlah sampel ini kemudian kita hitung nilai variannya ya. Nilai variannya di sini adalah sudah kita hitung dengan Excel yaitu 1,4667, kemudian di sini 2,3, kemudian ini 2,967. Kemudian kita hitung tahapan dari uji Bartlett-nya. Di sini adalah varian 1 sama dengan varian 2 sama dengan varian 3. H1-nya adalah semua varian berbeda. Kemudian kita uji pada alpha 0,05. Daerah kritisnya itu kita ambil pada N-nya sama. Ya, jadi N-nya sama, N1, N2, N3-nya sama, 6 ya. Kemudian N besarnya adalah 18, jumlah kelompoknya adalah 3 ya. Maka di sini adalah karena dia sama, maka kita menggunakan rumus yang ini. Rumus untuk jumlah sampel yang sama itu adalah yang ini ya. B sama dengan alpha, N ya. Alpha, N berarti alfanya 0,5, N-nya adalah 6. Berarti di sini adalah 0,6483. 0,6483 ya. Sehingga kita dapatkan 0,6483 atau dengan menggunakan rumus yang tadi sampel tidak sama, ya kita masukkan 6
kali 0,6483 ditambah 6 kali 0,6483 tambah 6 kali 0,6483 bagi 18. Hasilnya tetap sama, yaitu 0,6483. Jadi ini adalah B tabel. Kemudian untuk variannya tadi sudah kita hitung dengan Excel ya, di ini ya variannya. Varian dari sampel 1 1,467, varian 2 adalah 2,3, varian ketiga adalah 2,967. Kemudian lalu kita hitung nilai varian gabungannya. Ya, nilai varian gabungannya berarti di sini adalah 5 kali varian 1 ditambah 5 kali varian 2 ditambah 5 kali varian 3 ya, dibagi 15 ya. Hasilnya adalah 2,245. Kemudian ini dari sini adalah kita hitung nilai B tabelnya ya. B tabelnya seperti sama seperti kita menghitung tadi dengan Excel, yaitu adalah dia varian 1 pangkat 5, kemudian dikali varian 2 pangkat 5, dikali dengan varian 3 pangkat 5, kemudian semuanya pangkat 1/15. Kemudian dibagi dengan nilai SP-nya. Kita dapatkan 0,9599 ya. Jadi B hitungnya kita dapatkan 0,9599. Nah, dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwasanya adalah B hitung itu lebih besar daripada B tabel, sehingga H0 diterima ya, H0 diterima ya. Jadi dalam hal ini adalah nilai varian dari ketiga sampel tersebut adalah sama ya. Jadi kuncinya adalah di hasil hitungannya ya. Jadi kalau hasil hitungan B hitung lebih kecil daripada B tabel, maka H0 ditolak. Tapi dalam hal ini adalah B hitung lebih besar daripada B tabel, berarti H0 diterima. Berarti adalah nilai varian dianggap sama ya. Jadi nilai varian itu dianggap sama secara statistik pada tingkat derajat 5%. Ya. Demikianlah untuk pengujian dari uji varian dari beberapa sampel dengan jumlah sampel yang tidak sama dan jumlah sampel yang sama.